Makanya hakikat khusyuk itu bukan seperti ceritanya orang ngajari sholat khusyuk suruh berkhayal kayak Isra Mi'raj. Bukan begitu. Khusyuk di dalam sholatmu itu adalah menjadikan hatimu bersama apa yang engkau lakukan. Jika engkau berucap, ya bersama ucapanmu. Wong yang diceritakan surga ingat neraka, itu enggak khusyuk. Jadi engkau mengikuti bacaan. Kita mengikuti bacaan. Apa yang kita baca? Kita renungi maknanya. Itu khusyuk. Kemudian di saat kita rukuk, sadar kalau kita rukuk, menghambakan diri, merendah di hadapan Allah, sadar rukuk. Jadi akhdir qalbaka ma anta fihi, hadirkan hatimu bersama apa yang engkau lakukan saat itu, baik ucapan atau perilakumu. Sehingga di saat rukuk, rukuk beneran. Di saat sujud, sujud beneran. Di saat mengucapkan, baca doa-doa, dihayati. Rabbi firli warhamni, sadar. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sadar. Sami'allahu liman hamidah Rabbana. Jadi hendaknya hati kita itu bersama apa yang kita lakukan. Ma anta fihi. Wa farrighu minal waswas. Kosongkan hatimu dari bisikan-bisikan. Bebaskan. Kalau ingin ingat yang lainnya sudah. Caranya apa? Membawa pikiran hati kita kepada yang kita baca. Sampai disebutkan para ulama, jika engkau memang belum bisa merasakan khusyuk yang sesungguhnya dengan merenungi makna di dalam sholat, mungkin karena kita kurang mengerti tentang maknanya, paling tidak bawa pikiranmu kepada kalimat-kalimat yang kamu baca. Kalau tidak mengerti artinya alhamdu, baca alif, lam, ha, mim, dal, alhamdu. Bayangkan lafadznya, kalimatnya. Karena membaca lafadz itu termasuk bagian daripada kekhusyuan. Isyaratkan Imam Haddad semacam itu. Kalau paling tidak ingat alhamdu, ingat hurufnya. Kalau sebelum tahu maknanya, mungkin ada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, tapi tolong kalimat alham, sehingga nanti ketemu matnya, ketemu kolkolahnya, ketemu ininya. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya kebayang, lamnya kebayang. Itu muqaddimah untuk sampai kepada khusyuk. Hingga nanti di saat sudah mengerti artinya, pikiran kita kebawa kepada dalamnya lafaz, bukan dohirnya lafaz, kita bawa kepada maknanya. Wangdur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Wangdur dan lihatlah dirimu. Sadarlah dirimu. Baina yaday man, di hadapan siapa? Kamu maksudnya sadarlah dirimu saat ini kau menghadap di hadapan siapa? Di depan raja saja kau bisa khusyuk, tidak bergerak. Di depan gurumu saja kau bersimpuh, tidak bergerak. Bagaimana kita di depan Allah Jalla Jalaluh? Kita harus merasa bahwa saat itu kita menghadap Allah. Wandur. Baina yaday man taqumu, di hadapan siapa engkau lagi berdiri saat ini? Wa man tunaji, dan engkau lagi berbicara dengan siapa? Engkau mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian ngomong kepada siapa? Kalian adukan kepada siapa? Harus sadar. Kita lagi bermunajat. Kita lagi menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wastahi. Hendaknya kau punya rasa malu. Wastahi, malulah engkau. Antunajiya maulak. Engkau harus malu, sadar diri deh. Enggak pantas. Engkau bermunajat. Berbicara kepada Tuhanmu, Allah yang melihat hatimu. Biqalbin ghafil. Ternyata hatimu itu adalah lalai. Kalau kita gambarkan dengan manusia, engkau lagi berbicara dengan ayahmu. Ayahmu punya mata, maka ayahmu melihat wajahmu. Ternyata di saat dirimu berbicara dengan ayahmu, lalu engkau palingkan mukamu. Ayah, minta duit. Ayahmu di hadapanmu, tapi kepalamu ke arah kanan. Kira-kira beradab atau tidak beradab? Tidak beradab, karena ayahmu melihat wajahmu. Allah Jalla Jalaluh melihat hatimu. Sementara hatimu kau palingkan, tidak kau hadapkan kepada Allah. Mestinya kita juga malu. Allah melihat hatimu. Inna Allah la yandur ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada zahir perbuatanmu. Tapi Allah yandur ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian.
wa sadrin mashhunin biwasafisid dunya. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah dengan dada yang penuh dengan bisikan-bisikan was-was urusan dunia, toko, perusahaan dan lain sebagainya. Wa khaba'ithis syahwati, dan lintasan-lintasan syahwat yang busuk. Di dalam solat ternyata yang hadir di dalam syahwat, di dalam solatnya adalah syahwat yang busuk. Syahwat yang busuk, berarti di sana ada syahwat yang tidak busuk. Ada syahwat busuk, na'udzubillah, sudah di hadapan masih memikirkan satu yang haram, innalillah. Yang halal saja tidak pantas, apalagi yang haram. Wa'lam annahu ta'ala muttali'un, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un, melihat, ala sariratika, kepada batinmu, Allah melihat hatimu, wa nadhirun ila qalbika, dan melihat sariratik, dalammu, dalam ya batin lah, qalbik ya batin, sudah bingung sarirah lah qalb. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.